Halo, halo, halo. Apa kabarnya, Bransis? Semangat terus. Ya. Oke, kita akan bahas kali ini suatu percobaan di mana kita seringkali mendengar kalau si kutu jet ini merupakan biang penyakit dikarenakan tubuhnya keras lah atau segala macam. Dan memang Copepoda ini adalah binatang bukan hanya kanibal, tapi dia termasuk predator. Jadi berbahaya, sangat berbahaya, terutama untuk ikan sejenis cupang ya, ikan yang melalui telur gitu, penetas lewat telur. Dan jika umurnya itu masih di bawah 2 minggu, maka si kutu jet ini atau Copepoda ini adalah pemangsanya. Copepoda ini terkenal dengan sifat kanibal. Jadi Copepoda ini akan memangsa meskipun masih sejenisnya gitu. Oke, ini adalah video bagaimana Copepoda ini sedang memakan Copepoda yang lain. Nah, ini videonya. Nah, di sini berarti bisa lihat, itu terlihat ya bagaimana Copepoda itu sedang memakan eh, sesamanya sendiri gitu ya. PMP namanya, pren makan pren. Jadi gitu. Itu dia biasanya dimakan melalui ekornya dulu kalau jenis Copepoda, sesama Copepoda. Nah, itu terlihat kepalanya ya. Dia akan memangsanya. Jadi Copepoda ini akan memangsa segala jenis apapun yang masih seukuran sama, sama dengan tubuhnya, ataupun lebih kecil, ataupun lebih kecil, bahkan lebih besar sedikit. Dimana Copepoda ini juga bisa dibilang adalah hama untuk Broensis nih yang sedang melakukan kultur atau budidaya seperti umpamanya kutu air ataupun dapina. Jadi ini pemangsa atau predator lah saya bilang gitu ya. Jadi perlu hati-hati jika terdapat Copepoda ini atau kutu jet ini, maka ya repot deh. Kulturnya kita bisa bahkan bisa dibilang akan habis oleh Copepoda ini. Mungkin Bransis bertanya ya, sebenarnya makannya apa sih Copepoda ini? Jadi Copepoda ini memakannya fitoplankton ataupun bakteri juga gitu. Sama seperti halnya seperti Daphnia ataupun Moina sp atau kutu air, itu makannya sama makanannya. Oleh karena itulah biasanya jika ada kutu air itu pasti ada Copepoda, pasti ada kutu jet. Itu bisa dipastikan. Tapi kelebihan di sini adalah dia bisa memangsa sesamanya sendiri, bahkan dapat memangsa hewan apapun yang tubuhnya lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar sedikit. Oke, Bransis, langsung saja ya kita lakukan percobaan apakah ikan yang saya berikan Copepoda ini akan menjadi sakit gitu kan. Oke, inilah percobaannya. Oke, Bransis, ini adalah ikan yang sudah kita siapkan ya sebagai bahan percobaan kita nih. Dan ini kutu jet yang sudah kita rendam selama 1 jam lah ya, 1 jam nih sudah kita rendam, dan ini akan kita berikan ke ikan yang sudah saya siapkan ya. Jika memang kutu jet ini dapat membuat ikan sakit, kita hanya memberinya sekali saja maka dia akan sakit. Jadi kita akan berikan nih dan akan kita biarkan sampai dengan 24 jam nanti. Besok kita akan lihat apakah ikan ini langsung sakit atau tidak ada pengaruh sama sekali. Oke, sekarang saya saring dulu kutu jetnya ya. Oke, inilah kutu jet yang sudah kita rendam nih. Ini penampakan kutu jetnya. Kita akan langsung masukkan saja ke sini ya. Langsung masukkan. Jadi biar langsung dimakan saja. Oke. Oke, kita lihat langsung dimakan ya Bransis ya. Kita akan coba dekatkan kameranya. Nah, itulah kutu jet
Nah itu sedang dimakan ya Brensis. Lahap sekali makan kutu jetnya. Semoga saja ikannya nggak sakit ya. Jadi ini untuk pembuktian, karena sesuatu itu harus dibuktikan ya untuk mengetahui kebenarannya. Nah, ini saya kasih kutu jet. Jadi ini bukan kutu air nih, kutu jet. Mungkin ada kutu airnya gitu kan. Kita bisa zoom lagi lebih dekat, apakah ini kutu jet atau lihat ada ekornya ya. Jadi ini kutu jet. Asli kutu jet Brensis. Nah, kita akan lihat besok ya apakah ikan ini menjadi sakit karena makan kutu jet. Kita lihat besok. Ini penampakan setelah 24 jam ya. Jadi di 24 jam ini setelah memakan kutu jet atau Copepoda, ternyata ikan masih sehat walafiat. Memang tadi pagi saya kasih cacing gitu kan, cuman kan kalau emang dia berefek membawa penyakit, dalam 24 jam itu ikan akan langsung sakit gitu ya. Tapi ini masih nggak masalah, ikannya masih sehat. Untuk lebih meyakinkan, saya akan mengulang lagi nih. Ini di hari kedua, ini sedang saya rendam ya kutu jetnya. Nah ini kutu jetnya Brensis. Jadi kita lakukan perendaman dulu untuk mencegah adanya bibit penyakit yang menempel pada Copepoda ataupun Cyclops ya. Oke, kita akan saring dulu nih Copepodanya. Setelah itu baru kita akan berikan dan kita lihat besoknya lagi ya, di ke 48 jam apakah ikan ini masih sehat. Jika memang masih sehat, berarti bisa dipastikan kalau Copepoda itu untuk ikan dewasa nggak masalah gitu, ataupun burayak yang sudah berumur 1 bulan ke atas, jadi aman. Jadi bahayanya Copepoda ini adalah di saat burayak cupang itu di bawah umur 2 minggu gitu. Jadi itu yang bisa diserang sama dia. Kalau udah gede enggak sih, pas dimakan nggak masalah, tapi kan juga ini masih sehat. Kita lihat aja pembuktiannya setelah 48 jam. Oke, kita langsung saring nih, kita kasihin lagi nih Copepodanya. Ya semoga aja sih sehat gitu ya, karena saya juga belum tahu, ini baru percobaan gitu. Oke, ini Copepodanya sudah kita saring. Nah, itu Copepoda semua ya, nggak ada kutu airnya. Copepoda 100% sama sedikit cacing. Oke, kita langsung saja berikan ya. Kita langsung berikan. Oke. Oh ya, lahap sekali makannya. Oke, saya zoom dulu, saya deketin. Copepoda ya, loh beda kan, ini bukan kutu air nih. Dia ada seperti ekor gitu ya. Kalau Copepoda kan bulat saja. Copepoda nih. Oke, nanti kita akan lihat aja setelah 2 hari apakah ikan ini akan tetap sehat atau malah menjadi sakit. Kita buktikan nanti. Nah, selama pemberian Copepoda ataupun kutu jet, ternyata ikan di sini terlihat masih sehat dan sangat sehat ya Brensis ya. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan
ternyata Copepoda itu tidak menyebabkan penyakit selama, nah, catatan ya, selama Copepoda itu benar-benar steril gitu ya. Jadi harus dilakukan perendaman dengan metanil blue minimal 1 jam gitu ya. Jadi yang menyebabkan penyakit selama ini bukanlah dari Copepoda, tapi melainkan dari patogen yang menempel pada tubuh Copepoda. Nah, jadi di sini aman memberikan Copepoda selama Broensis mensterilkan dulu gitu ya. Kenapa sih Copepoda ini seperti membawa penyakit? Sebenarnya bukan Copepoda aja yang sering membawa penyakit ya. Yang namanya pakanan alami itu suka membawa penyakit, seperti umpamanya jentik nyamuk kan biasanya suka menyebabkan siknas ya, atau sisik nanas. Jadi itu bukan jentik nyamuknya, melainkan patogen yang menempel pada tubuh jentik nyamuk. Jadi alangkah baiknya jika Broensis mau memberikan pakanan hidup, itu lebih baik direndam dahulu minimal 1 jam dengan obat biru ataupun jenis antibiotik lainnya seperti obat kuning itu bisa. Jadi direndam dulu minimal 1 jam, baru diberikan ke ikan kesayangan kita. Oke Broensis, semoga tutorial sehat ini bermanfaat. Jadi sudah nggak bertanya-tanya lagi, sudah saya buktikan Putujat itu tidak berbahaya untuk minimal kalau ukuran cupang itu di atas 1 bulan. Kita buat jaga-jaga, karena ikan cupang itu besarnya itu nggak rata. Yang ditakutkan yang masih kecil itu akan jadi mangsa oleh Copepoda. Gitu Broensis ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah singgah ke channel saya. Tidak lupa saya selalu ucapkan salam sukses selalu. Sampai bertemu di video berikutnya. Hobi kita 86.